Jadi menurutnya, saya ulangi lagi ya. Ya. Jadi aliran ini akan menjadi bagus hasilnya kalau yang membuat itu kembali lagi kepada personnya, orang yang bagus juga akhlaknya. Ya. Hanya kan sekarang ini ya mungkin ya apalagi di Indonesia ini kan rata-rata produk-produk hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan, ya kan? Coba lihat undang-undang, ada berapa undang-undang berubah berkali-kali. Yang syarat yang kepentingan politik itu pasti selalu dirubah-rubah itu, ya kan? Tapi coba lihat kitab undang-undang hukum perdata yang dari zaman bahula, zaman penjajahan, itu terus, ya, tidak pernah dirubah. Yang perjanjiannya itu aja. Kenapa? Karena dianggap tidak terlalu penting, tidak mempengaruhi politik, tidak mempengaruhi kepentingan politik. Jadi tidak usah dirubah-rubah, ya kan? Itu kan person perjanjian, ya kan? Sementara undang-undang lainnya ya undang-undang pemilu, ya, berubah. Undang-undang otonomi daerah itu beberapa kali berubah, sudah berubah berapa kali. Yang paling lucunya lagi undang-undang perkawinan itu berubah 1 kali, tapi dirubah cuma 1 pasal, ya. Yang dirubah cuma usia kawin. Yang dulunya itu usia kawin bagi perempuan itu boleh 16 tahun. Sekarang yang undang-undang perubahan itu dinaikkan menjadi 19 tahun. Ya, 1 saja pasal dirubah, ya. Bikin habis-habis saja anggaran negara itu untuk rapat. Hanya 1 pasal dirubah kok dia rapatnya lama-lama, ya. Itu. Yang lain banyak yang berubah undang-undang, ya. Sehingga dosen-dosen hukum itu tidak ada yang hafal itu undang-undang. Saya sendiri sudah lama jadi dosen hukum dari tahun 2008 sampai sekarang belum pernah hafal itu undang-undang. Ya, undang-undang kehakiman berubah dari semasa saya kuliah 1, ya, masuk S2, S3, lain terus, ya, undang-undang kehakiman berubah-ubah, ya. Itulah, ya. Karena selalu hukum itu dibuat selalunya berdasarkan kepentingan. Tidak ada yang ya undang-undang itu yang terbit dari kepentingan apa ya, umum lah. Selalu pasti ada, ya. Itu buktinya berubah-ubah, ya. Dan memang dalam pembuatan hukum itu, ya, kalau saya berteori, hukum itu ibaratnya, sebutnya hukum itu ibaratnya orang mau membuat bangunan. Pernah nggak lihat? Silakan. Sini siapa yang dari lulusan STM bangunan? Ada? Tidak ada, ya? Oh, tidak ada, ya. Itu orang buat bangunan itu, karena saya dari STM juga, saya jurusan bangunan STM 2 Makassar. Itu kalau dalam kita mau praktek itu bikin susunan batu, itu digambar dulu. Ya, kalau kita mau bikin sambungan kayu, itu saya dulu di STM, ya. Sambungan kayu kita mau praktek bikin meja, itu sambungannya digambar dulu. Padahal saya mati di menggambar itu. Mati akalku, saya menggambar apa ini? Cuma di benak saya. Digambar dulu sambungannya, susahnya ampun itu. Kalau bagian dalam bagaimana mengadu, susahnya digambar. Akhirnya setelah tamat STM, saya lanjut itu bangunan. Saya masuk di hukum, di Fakultas Hukum. Ya, kapok saya menggambarnya. Hukum seperti itulah juga pembentukannya. Jadi hukum itu tidak serta-merta ada, ya. Tidak serta-merta itu bilang contoh kecil, ya, istilah hukum itu tidak langsung ada itu. Ya namanya korupsi itu tidak langsung ada istilahnya, oh korupsi, enggak. Ya memang sudah dikenal di tempat lain, tapi ada gejala-gejala dulu. Jadi dalam pembentukan hukum itu awalnya ada dulu kejadian-kejadian di masyarakat. Ada simbol, kalau saya maknanya simbol. Simbol ada segala sesuatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada simbol-simbol yang lahir di masyarakat, alam, saya anggap alam kenyataan. Alam kan ada 2, ya. Ada alam yang nyata, ada alam pikiran kalau saya punya teori itu. Ya. Alam nyata ini sekarang kita ini alam nyata ini. Ada alam pikiran di sini. Di benak kita itu alam pikiran. Tempatnya apa ini alam pikiran? Tempatnya untuk merasionalkan sesuatu. Tempatnya untuk menganalisa sesuatu. Tadi simbol-simbol yang ada di alam nyata itu, ya,
di kehidupan masyarakat itu entah dalam bentuk perilaku. Nah, simbol itu banyak, bisa dalam bentuk perilaku, kejadian, bisa dalam bentuk kode-kode, ya kan? Dan sebagainya. Itulah simbol-simbol di alam nyata. Simbol ini kemudian menjadi suatu fenomena, ya kan? Atau perbuatan-perbuatan itu fenomena. Belum ada hukumnya, ya. Karena belum ada hukumnya, maka simbol-simbol itu kita tarik, ya. Kita transfer masuk ke dalam alam pikir atau alam logika kita. Jadi ada pemindahan melalui transfer, ya. Perilaku seseorang itu, kejadian itu kita transfer masuk ke dalam alam logika kita. Yang kita atau pikiran ini, otak kita ini, alam pikiran. Di alam pikiran ini itu kemudian dianalisa sedemikian rupa. Jadi simbol-simbol tadi yang dari alam nyata ditransfer masuk di alam logika kita. Kemudian dianalisa sedemikian rupa, diramu, ya, di pikiran kita. Ya, makanya itu DPR kalau mau buat undang-undang dia rapat dulu. Itu, ya ada bos kejadian begini, ayo kita rapatkan. Dibicarakan lah, itu digodok, diolah di alam pikiran mereka, alam logika mereka, ya. Diramu sedemikian rupa hingga membentuk suatu kalimat hukum substansi. Diramu, ya, sehingga membentuk kalimat hukum, ya kan? Lahirlah barang siapa, ya, dengan sengaja mengambil milik orang lain secara melawan hukum dan seterusnya. Itu dari hasil ramuan di alam logika. Nah, di dalam alam logika ketika meramu simbol-simbol tadi untuk menjadi hukum, maka pikiran itu, ya, otak kita ini itu meminta bantuan hati. Jadi ingat, dalam pembentukan hukum ada hati yang ikut situ. Supaya apa hasilnya? Supaya hukum yang timbul itu, yang akan dihasilkan itu punya perasaan. Jadi punya perasaan. Jadi perasaan bukan hanya orang buat cinta-cintaan, ya. Di dalam hukum harus ada perasaan, ya. Jadi menggunakan hati, dirasa-rasa oleh hati. Oh, ini kira-kira begini, adil nggak ini? Siapa yang dirugikan kalau begini, ya? Apakah ini rugi masyarakat umum? Atau merugikan kepentingan sendiri? Atau merugikan kepentingan kelompok? Itu hati. Idealnya, hati harus mampu berpikir bahwa ini kepentingan umum. Tidak boleh menggunakan kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Kalau sudah dibantu dengan hati, insya Allah itu kalimat hukumnya akan membuahkan keadilan, ya. Nah, setelah dianggap cukup, sudah pas ramuannya, kalimatnya sudah pas, ya, hasil ramuan tali itu kemudian dilempar kembali ke alam nyata, ditransfer kembali ke alam nyata. Jadi transfer dua kali, ya. Pertama dari alam nyata ke alam logika, lalu diramu. Setelah diramu dia menggunakan hati, ditransfer kembali ke alam logika. Di alam nyata lagi. Di alam logika ini itu diramu, ya, diramu untuk merubah. Jadi simbol tadi dirubah menjadi bahasa hukum. Namanya transformer. Pernah nonton kan film Transformer kan? Yang berubah jadi robot itu? Begitu dirubah sedemikian rupa. Setelah dirubah dan menjadi bahasa hukum, ditransfer kembali ke alam nyata. Di alam nyata dia akan berubah menjadi entahlah undang-undang kah, peraturan pemerintah kah, perpres kah, kepres kah, begitu. Dirubah, ya. Kalau sudah di alam nyata, ya, dipakai oleh masyarakat umum, dipakai oleh warga, ya, se-negara itu, namanya juga hukum, ya. Hukum itu, ya, namanya juga pikiran manusia, ya, logika manusia. Hukum itu terkadang tertinggal oleh perkembangan zaman, ya kan? Dan teknologi, kemajuan teknologi itu membuat hukum tertinggal. Jadi hukum harus mengikuti. Nah, kalau sudah di alam nyata dipraktekkan 10 tahun, 50 tahun, jangan sudah terlalu lama. 2 tahun, 3 tahun, ya, 5 tahun. Oh, ternyata ada perkembangan teknologi, bos. Ya. Hukum yang tadi yang kita sudah ramu itu ternyata sudah ketinggalan zaman. Sudah tidak bisa lagi digunakan untuk misalnya menjerat perbuatan. Ada perbuatan baru muncul itu, ya. Sehingga hukum yang sudah ada, yang sudah dipraktekkan di alam nyata ini, itu akan berubah menjadi simbol kembali. Kenapa? Karena ada perbuatan, ya, yang tidak bisa ditangkap oleh hukum ini. Maka kita anggap simbol itu ada makna yang harus kita selesaikan sini. Maka hukum itu mentah kembali, ya.
Setelah mentah maka terjadi pengulangan lagi, ditransfer lagi ke alam logika ke alam logika untuk diramu, dianalisis oleh pikiran kita dengan bantuan hati. Setelah itu baru berubah menjadi kembali bahasa hukum, transformer lagi ya, menjadi bahasa hukum. Lalu setelah itu dianggap pas ya, maka ditransfer kembali ke alam nyata. Oke, ini cara pembentukan hukum. Mudah-mudahan ini kalian ingat kalau jadi DPR RI nanti di pusat, minimal jadi DPRD lah di Kolaka. Ingat ini cara-caranya. Ya, jangan langsung ya, dianalisa di sini dengan bantuan hati. Ingat, bantuan hati, ya kan? Kalau bantuan hati berarti pikir, kita mau pikir kali masalah ya keadilannya, logika orang banyak atau tidak ya. Dia selalu berpikir. Nah, saya teringat Profesor Sri Timurtakusumo, guru besar saya di UGM, bila menyatakan bahwa dalam hukum itu, dalam pembuatan hukum itu harus ada berangkat norm. Apa itu berangkat norm? Norma kabur. Sehingga jangan selalu hukum dirubah-rubah. Harus ada norma kabur. Norma kabur itu adalah norma yang bisa merangkul semua peristiwa. Ya. Jadi kita harus berpikir futuristik. Kalau menurut Profesor Studi Timurtakusumo, berpikiran futuristik itu berpikir jauh ke depan. Jadi ahli hukum sebenarnya itu ya kalau mau membuat peraturan, dia harus mampu jauh berpikir ke depan. Ya, otaknya mampu berpikir jauh ke depan. Ya. Saya ambil contoh kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk hebat pembuatnya itu orang Belanda itu membuat. Ya. Di zaman dia membuat itu hukum perdata di bidang perjanjian, belum ada namanya perjanjian beli sewa. Tahu beli sewa? Kalau kita cicil motor, mobil, itu beli sewa itu. Ya. Kita beli tapi tidak cash. Ya kan? Di dalam KUH perdata tidak ada perjanjian itu, tetapi mampu dirangkul. Kenapa? Dia sudah buat blanket norm. Ya. Dia sudah mengakui perjanjian yang akan ada di masa depan. Dan diselesaikan melalui hukum perjanjian. Jadi dikata semua dari pasal 1338 semua perjanjian. Kata semua perjanjian yang dianggap dimaksud adalah baik perjanjian yang ada di dalam KUH perdata yang sudah ditentukan maupun yang belum ada yang akan datang. Belum ada tapi dia sudah berpikir kemudian mungkin bulan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan akan ada perjanjian seperti ini. Ya, maka itu nyatakan sah. Dia tidak perlu lagi bikin lagi baru. Makanya sekarang KUH perdata itu ya masuk akal juga kalau sekarang tidak berubah itu perjanjiannya. Apa yang mau dirubah karena sudah dirangkul semua kan yang berangkat normnya itu. Di zaman dibuatnya KUH perdata orang belum ada perjanjian online itu. Belum ada Facebook waktu itu. Tahun berapa itu? Ya, jangan bahula itu. Listrik pun masih kurang. Belum ada WA, ya. Belum ada YouTube waktu itu. Tapi dia sudah mampu berpikir, suatu saat mungkin ada perjanjian yang akan lahir di mana saat ini belum ada, yang kita tidak tahu namanya. Sehingga dia bikin blanket norm yang bisa merangkul semua perjanjian. Ya kan? Kan dulu kalau bikin perjanjian ketemu ke orang, ketemu. Teken bos, sama-sama teken. Sekarang tanpa teken pun itu perjanjian dianggap sah. Karena tadi ada di pasal 1338 ada kata semua perjanjian. Ya. Jadi kalau kalian buat perjanjian online, jangan bilang saya belum bertanda tangan, Bos. Tidak sah itu, tidak. Saya belum sepakat, tidak. Sepakat itu tidak harus dituangkan dalam bentuk tanda tangan. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ini ya, masuki. Waalaikumsalam. Buat perjanjian meminjam online ya. Membuat perjanjian meminjam online yang puluhan juta, misalnya pinjam 50 juta, 100 juta. Ya. Itu selalu muncul di namanya isi atau isi. Tahu pernah dengar kira-kira isi? Ya. Itu perusahaan yang pinjam-minjam online. Tinggal isi cash, ya. Pernah pakai? Tinggal download aplikasinya isi cash, masukkan nomor KTP, nomor handphone, minta sekian 20 juta, langsung masuk di rekening. Itu kalian tidak pernah tanda tangan, tapi sah itu. Karena di dalam aplikasi sudah ada kata centang ya, setuju. Tidak perlu tanda tangan. Itu sudah bisa ditagih terus. Kalau tidak bayar, kejar terus, ya. Iya, dikejar. Hati-hati. Ada pernah senior kalian itu begitu, sampai masuk di HP saya. Jadi saya jadi tahu astaga ini, masuk saya ini. Di akses semua kontaknya dikirimkan.
Apa tulisan situ? Buronan. Buronan. Ya mungkin dia tidak bayar sehingga dikirim semua, ya. Itulah. Itu sudah sah, ya. Kalau KUA Perdata tidak menyebutkan kata semua perjanjian, maka yang itu pasti tidak akan jadi sahih, ya. Tidak akan menghambat nanti perkembangan hukum perjanjian saat ini. Itu contohnya, ya. Ya. Ada pertanyaan yang baru datang? Ada yang mau ditanyakan? Pasti yang dibilang, apa yang mau ditanya, kita baru datang. Yang baru datang ini silakan meminta informasi dari yang datang sebelumnya, ya. Kalau yang datang sebelumnya tidak punya waktu memberikan informasi, jangan khawatir, ada YouTube, ya, nonton di YouTube saya, ya. Promosi, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oh, share, berbagi, ya. Dibagi ke teman-temannya. Saya dalam memberikan materi tidak mau kasih terlalu banyak, ini pun sudah panjang ini, ya. Untuk hari ini satu aliran saja dulu, ya. Satu aliran ini sudah banyak cabang-cabangnya tadi sebenarnya. Ini sudah berapa menit kita kuliah ini? Sudah hampir 1 jam, ya. Sudah ada 1 jam lebih, ya. Saya tidak mau membuat jam kuliah terlalu panjang, karena sebenarnya jam kuliah terlalu panjang itu tidak dipakai semua untuk ceramah, enggak. Itu ceramah cuma setengah jam itu, ya. Selebihnya sebenarnya adalah arus balik. Pernah arus balik kan? Orang mudik, ada yang mudik, ada yang pulang kampung, ada yang masuk kantor. Arus balik begini, 2 arah itu. Bukan 2 arah, tapi banyak arah lagi. Yang itu bertanya, dijawab oleh itu, tanggapi dosennya. Itu sebalik, itu bagus kalau kuliah begitu. Saya senang kalau begitu kuliahnya. Bisakah kita mulai seperti itu sekarang? Ada yang mau bertanya? Pasti semua berpikir, tidak usah deh. Terkadang itu bertanya membutuhkan juga keberanian. Saya pernah alami itu saja, pernah S1. Ya kan? Keberanian apa? Ya, karena terkadang mau bertanya malu. Nanti saya bertanya diketawai lagi sama temannya. Ya. Malu. Belum lagi yang baru mau bicara sudah tertutup mulutnya, ya. Terkunci mulutnya. Karena begitu. Biasakanlah itu, ya. Sering-sering bertanya. Jangan cuma orasi-orasi di jalan, keluar-keluar berani, tapi kalau bertanya sama dosennya tidak mau. Coba bertanya itu. Nah, untuk membuat pertanyaan itu kalian harus mampu berpikir jauh ke depan. Kalau begini kira-kira bagaimana? Ya. Tapi jangan tanya yang lain-lain, ya. Tanya tentang materi kita hari ini. Jangan tentang hukum pidana, karena saya tidak mengajarkan hukum pidana, ya. Yang terkait dengan aliran hukum itu. Ada? Oke, ini sudah giring-giring ke belakang tidak? Oke, seperti sudah pas hari ini pertemuan kita. Ingat, saya ulangi lagi, ya. Setiap pulang tolong baca-baca ulang lagi, karena final kita itu agak lain dari yang lainnya. Ini belum saya sutin tahu, ya. Oke. Jadi belajar, ya. Jadi setiap kali sudah pulang baca lagi, hafal-hafal, ya. Karena ujian kita beda dari sebelumnya. Ujian kita bukan tertulis, ya, tapi yakinlah bahwa jawabannya adalah murni jawaban kalian. Ya, kalau kalian nilai A itu murni, tidak ada bantuan. Nilai B pun murni, tidak ada bantuan. Nilai E juga murni. Murni dari, ya, apa ya? Murni dari keegoisan kalian. Saya anggap itu orang egois. Egois apa? Egoisnya tidak mau diperintah sama dosennya. Disuruh belajar tidak mau. Ujian ke saya apa? Saya tahu kan? Saya ulangi lagi. Ujian saya itu adalah menjawab soal-soal dalam bentuk video dengan cara memejamkan mata dan muka menghadap ke atas. Jadi yakinlah tidak mungkin kalian mampu menyontek, ya, kecuali kalian punya bata batin. Ya, pejamkan mata, saya masih bisa melihat, ya. Dan membuat video jawaban itu jangan tempat gelap. Jangan tempat yang remang-remang, tapi betul-betul terang, ya. Saya tidak mau terima alasan, Pak, itu kamera Anda mau alasan saya, ya. Makanya supaya terang itu kameranya jangan simpan di tempat yang terang baru kalian masuk di pojok gelap, jangan. Yang dibalik,
Ya. Iya. Terang betul ya. Dan tidak boleh suara kecil. Jangan bisik-bisik. Apa ini? Ya. Apalagi saya sudah tua, kalau dengan bisik-bisik nanti ya tidak kedengaran. Ya. Bagi kita yang sudah tua itu bisik-bisik itu tempat lain ya Pak Ahmad ya. Ya. Bisik-bisik tempat lain itu kalau kita orang sudah tua ini. Yang masih muda jangan berpikir ke sana. Baik, sekian hari ini. Selamat belajar. Sengaja saya kasih materi ini singkat ya, supaya kalian gampang belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.